Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bu Guru ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan tadarus terlebih dahulu. Silakan buka Al-Quran, juz 30, Quran Surat An-Nas. Diikuti ya. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Oke, kita karena daring, karena online, jadi satu pertemuan 2 surat ya. Kalau normalnya biasanya Bu Guru kalau di kelas satu pertemuan itu minimal 5 surat. Nah, nanti targetnya ketika naik kelas 8 sudah hafal juz 30. Oke. Selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang Asmaul Husna. Lebih dekat dengan Allah dengan namanya yang indah atau disebut dengan Asmaul Husna. Materi pertama itu iman kepada Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Maka kemarin tugas dari Bu Guru yang belum selesai segera masih Bu Guru tunggu untuk mengirimkan tugas di kelas tim. Kemudian 99 Asmaul Husna harus hafal ya. Karena besok ketika kalian kembali ke sekolah, sudah harus hafal. Karena setiap pembelajaran diawali dengan Asmaul Husna. Selain itu, kalian juga dapat hadiah kalau hafal. Hadiahnya adalah masuk surga. Oke, langsung saja kita ke materi. Disimak ya. Baik. Materi kita hari ini adalah lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Ya, jangan lupa gurunya adalah Bu Nur Hidayah ya. Panggilnya Bu Hidayah saja. Oke, kita simak materinya. Dengarkan dan dicatat dalam buku catatan ya. Jangan cuma didengarkan dan dilihat saja. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Allah. Secara bahasa, iman artinya adalah percaya atau meyakini. Ingat-ingat itu. Sedangkan secara istilah, iman artinya adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itulah yang dinamakan dengan iman. Ini harus hafal dan harus sudah paham, karena sampai besok kelas 9 masih dipakai. Karena di kelas 7 itu ada 2 materi rukun iman yang akan dibahas, iman kepada Allah dan juga malaikat. Nanti iman kepada malaikat adalah materi semester 2.
Nanti di kelas 8 dilanjutkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah dan juga iman kepada Rasul. Dan di kelas 9 iman kepada hari kiamat dan juga qada dan qadar. Pasti semuanya sudah hafal ya. Oke, lanjut. Kemudian pengertian iman kepada Allah. Tadi iman sudah dibahas secara bahasa artinya percaya atau meyakini. Sedangkan secara istilah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Dan pengertian iman kepada Allah adalah meyakini atau mempercaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Kalian kalau termasuk orang yang beriman itu artinya ketika melaksanakan aktivitas kita segala sesuatu itu diiringi dengan rasa iman ya. Iman itu gimana contohnya? Ya ketika waktu sholat tiba, hati kita rasanya nggak enak kalau kita meninggalkan sholat. Apalagi kalau sholat kita sampai terlambat. Jangan ya. Tuh. Oke lanjut materi. Dalilnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ya, kita baca ya. Nah, ini kalau di kelas 8 harus hafal. Tapi karena kelas 7 ya berarti tingkatannya membaca saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhanna dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa orang yang tidak beriman atau tidak percaya terhadap Allah, dia adalah termasuk orang yang sesat. Dan orang yang tidak beriman, mohon maaf, selain orang Islam, kalau hanya Islam KTP saja itu pun belum tentu masuk surga. Ya, makanya kita benar-benar dari sekarang itu melandaskan iman dalam hati kita itu sudah ada. Dengan cara apa? Ya, kita menggali ilmu-ilmunya Allah melalui apa? Kitab. Kita orang Islam punya kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Kita belajarlah dari situ. Kita gali ilmu-ilmu Allah. Maka kita tujuan kita besok akan tercapai. Apa? Mencari ridha Allah. Dan kita bisa masuk surga. Oke. Fungsi beriman kepada Allah yang pertama adalah mendorong seseorang untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan kepatuhan. Tentu, ciri khusus orang yang beriman dengan yang tidak beriman itu bisa dilihat. Orang yang beriman tentu dia takut menjalankan larangan yang dilarang oleh Allah dan senantiasa patuh menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh kesadaran, bukan semata-mata hanya untuk mencari nilai atau mengharapkan pujian dari orang lain.
Yang kedua, mendorong seseorang untuk selalu berbuat kebajikan, sebab keimanan kepada Allah akan menyadarkan manusia bahwa Allah mengetahui, Maha mendengar segala yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kita berperilaku itu kita harus takut, walaupun kita sendiri tidak ada orang lain, tapi kita harus percaya bahwa Allah mengawasi kita. Pengawasan Allah tidak terbatas. Misal Bu Guru di sini rekaman sendiri, ya. Allah mengawasi Bu Guru, tapi juga Allah mengawasi kalian ketika belajar di rumah. Meskipun Bu Guru tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Yang ketiga, mendorong seseorang ikhlas beramal, sebab semua amal manusia sekalipun tidak diketahui oleh sesama manusia, tapi diketahui dan dilihat oleh Allah. Makanya kalau kita beramal, itu jangan dipamer-pamerkan, ya. Tidak ada gunanya, tapi kita ikhlas melakukan segala sesuatu itu ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridho Allah. Kita belajar niatnya bukan karena pengen pintar, pengen dapat ijazah atau pengen dapat sekolah yang bagus, tapi kita niatkan beribadah kepada Allah. Tentu kalau niat kita hanya kepada Allah, Allah akan memberikan balasan yang tidak terkira. Yang keempat, menjadikan seseorang tidak cepat putus asa dalam menghadapi persoalan hidup. Sebab dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita dapat memohon pertolongan dari Allah. Itu fungsi beriman kepada Allah. Selanjutnya adalah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Pada bab ini hanya ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Jadi tidak 99 semua kita pelajari, tapi hanya 4. Yang pertama pengertian Asmaul Husna dulu. Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, yaitu asma dan al-husna. Asma adalah jamak, sedangkan kata tunggalnya adalah ismun yang artinya adalah nama. Al-husna artinya indah atau bagus. Makanya kalau orang meninggal itu husnul khotimah pakai H. Meninggal dalam keadaan baik atau bagus. Dengan demikian, maka Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungan dan kekuasaannya. Itu Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Kemudian dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini keistimewaan Asmaul Husna, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Jadi barang siapa yang menghafal 99 Asmaul Husna, ya berarti selain tidak hanya menghafal ya, tapi juga memahami dan juga mengamalkan, maka dia balasannya adalah masuk surga. Pengen gak masuk surga? Oke. Selanjutnya mengenal Asmaul Husna. Tadi Bu Guru sudah sebutkan ya, hanya 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim adalah artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang segala sesuatu yang tampak atau yang gaib. Ya, pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk yang belum terjadi dan sedang terjadi diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Al-Alim ini hanya Allah yang memilikinya, manusia tidak.
Bahkan Nabi Muhammad pun tidak. Nabi Muhammad tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah Maha mengetahui. Itu Al-Alim. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauful Mahfudz. Apa itu Lauful Mahfudz? Lauful Mahfudz itu adalah tempat di mana catatan kehidupan manusia ada di situ. Oh, Bu Nur Hidayah ini lahirnya kapan, matinya kapan, jodohnya siapa, rezekinya berapa, itu semua sudah tertulis di Lauful Mahfudz. Kapan matinya? Nah, ketika daun kita sudah jatuh, itu tandanya malaikat Israel sudah beraksi untuk mencabut nyawa kita ya. Tuh. Nanti tentang malaikat kita akan bahas di semester 2. Semoga sudah pandeminya sudah berakhir jadi kita bisa bertatap muka ya. Oke. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir. Apa artinya Al-Khabir? Al-Khabir adalah maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia hendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Allah maha teliti, Al-Khabir ya. Allah tidak mungkin salah menciptakan manusia. Menciptakan manusia lupa jantungnya tidak ada atau paru-parunya ketinggalan. Nah, itu kan manusia, sifat manusia ya yang penuh salah. Tapi kalau Allah tidak. Allah maha teliti. Dalilnya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 16. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah As-Sami ya. As-Sami itu sering kita dengar. As-Sami artinya Allah maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Bahkan yang ada di dalam hati, makanya innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau kita punya niat baik, toh itu belum kita pengen niat sholat tahajud. Tapi karena kesiangan dingin, udaranya dingin banget, mau bangun males. Nah, tapi malamnya kita sudah ada niat, itu sudah dianggap pahala oleh Allah. Apalagi kalau kita melakukannya. Begitu juga dengan niat jahat. Baru tersirat dalam hati saja Allah sudah mencatatnya sebagai dosa. Apalagi dilakukan. Nah, hati-hati ya. Allah maha mendengar. Dalam hati pun Allah maha mendengar. Kemudian dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, Al-Bashir. Apa itu artinya? Al-Bashir adalah Allah maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut. Dan Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Bukan dengan CCTV loh ya. Kamu jangan samakan Allah dengan CCTV. CCTV itu kan hanya terbatas di sebuah tempat saja. Tapi kalau Allah itu maha melihat. Allah melihat Bu Guru di sini. Allah melihat kamu di rumah masing-masing. Allah juga melihat di neraka itu ada apa aja. Di surga itu bagaimana? Semua terlihat oleh Allah tanpa terkecuali. Dalilnya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, itu sudah 4 Asmaul Husna. Sudah dicatat ya. Jangan lupa dicatat. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim. Bagaimana perilaku kita? Ya terus-menerus mencari ilmunya
Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai meskipun kita anaknya cerdas ya. IQ-nya tinggi, tapi kita tidak boleh sombong. Albert Einstein saja yang the number one in the world ya, itu saja tidak sombong ya, karena dia punya Tuhan. Jadi kita harus rajin belajar mencari ilmunya Allah. Belajar itu tidak harus di sekolah, tapi dimanapun kita berada kita itu belajar. Oke. Apalagi belajar menghatamkan Al-Quran, itu wajib bagi orang Islam. Yang kedua, al-khabir, perilakunya yang bisa mencerminkan, yaitu waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yes. Kemudian asami, perilaku yang mencerminkan, yaitu mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Tuh, kunci orang sukses itu adalah mendengarkan. Ya. Terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru atau orang tua kita. Lalu bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Tentu kita harus sampaikan hal itu kepada lawan bicara kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Hati-hati dalam berbicara, karena lidah ini nantinya yang akan membawa kita ke neraka. Ya, lidah itu mulutmu harimaumu. Apa yang sudah kita keluarkan, kita ucapkan, tidak bisa kita tarik kembali. Maka berhati-hatilah ketika berucap, karena Allah Maha mendengar. Jadilah pendengar yang setia. Ya, kalau kita jadi pendengar yang setia, insya Allah kita jadi orang yang berpendidikan, karena kita menghargai orang lain. Beda dengan yang tidak mendengarkan. Tuh. Kemudian al-bashir, perilaku yang bisa kita terapkan. Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan dan kebesaran Allah, kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Nah itu, kita juga harus hati-hati. Al-Bashir, Allah Maha melihat, berarti segala tindak tanduk kita itu dilihat oleh Allah. Walaupun kita sendiri, tapi kita diawasi oleh Allah. Besok ketika di akhirat itu, sejak kita dalam kandungan, kita diciptakan, itu akan ditampilkan semua. Dan disitulah penyesalan kita datang. Ya, kenapa? Kenapa? Ya. Pokoknya kalau sudah daun kita jatuh dari Lauhul Mahfudz, itu adalah mimpi terburuk. Artinya perjalanan hidup kita di dunia sudah berakhir dan kita akan kembali kepada Allah, entah itu surga, entah itu neraka. Tapi yang jelas kalau orang Islam masuk surga, tapi kita masuk neraka dulu, dibersihkan dosa-dosanya, baru kita masuk surga. Oke, sudah sampai sini. Semoga paham ya, dan jangan lupa dicatat. Yang terakhir di bab ini adalah hikmah iman kepada Allah. Ya, hikmah itu apa? Hikmah itu adalah pelajaran atau manfaat yang akan kita peroleh apabila kita beriman kepada Allah. Tentunya hikmahnya ada banyak ya, tapi di sini sebutkan 3 saja. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Orang yang beriman itu hatinya nggak gampang rapuh ya, tidak gampang galau karena dia punya Allah. Beda dengan si tukang galau, itu berarti imannya masih goyak-gayik ya. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia akhirat dan sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Itulah manfaat yang kita peroleh apabila kita dekat dengan Allah. Gak apa-apa, gak dekat dengan si dia, yang penting kita dekat dengan Allah. Itu mah lebih bermanfaat ya. Karena dia itu yang menciptakan siapa? Allah. Jadi kita dekati dulu Tuhannya ya. Oke, materinya sudah selesai. Semoga kalian paham dengan penjelasan Bu Guru yang via online ini ya. Jadi
Silahkan kalian catat di buku, kemudian nanti ada latihan soal di kelas Teams, kemudian juga ada penugasan, nanti buku catatannya diperiksa ya. Untuk hari ini kalian latihan soal saja, mencatatnya, minggu depan Bu Guru tanyakan lagi, di-upload di assignment. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali berjalan normal, kita bisa belajar di sekolah, kembali beraktivitas dengan aman. Tentu kita harus banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silahkan tanyalah di channel yang sudah Bu Guru persiapkan, yaitu khusus tanya jawab PAI ya. Diklik di situ, sebutkan nama, nanti yang aktif bertanya Bu Guru kasih tambahan nilai ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money.